Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena meriang badan panas rasanya. Yang seksi siang, cantik-cantik semua. Ikan hiu, ikan tuna. I love you semua. Bulan ini bulan Februari. Rasa laptop video. Makin kesini kamu tuh makin ngangen nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita sayangi, kita cintai, kita banggakan Bunda Nuris. Terima kasih Bunda Nuris bersama tim, bersama teman-teman panitia telah menjadi wasilah memfasilitasi event-event majelis-majelis taklim yang alhamdulillah sangat sukses, lancar, syiar. Dan terima kasih Bunda Nuris secara pribadi mendoakan saya juga membalas mendoakan Bunda Nuris, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal kebaikannya. Saya doa belum selesai. Coba perhatikan, mudah-mudahan Bunda Nuris diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal kebaikannya, perjuangannya, keikhlasannya, kesabarannya. Sabar napa mboten? Dan semua jerih payahnya mengkoordinir teman-teman panitia yang memfasilitasi kita itu ya saya, ya panjenengan, untuk bisa bermajelis, yang majelis ini oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Jadi kalaupun ada kendala, ada yang mencibir, ada yang nyinyir, ya wajar. Sekali event berapa keuntungannya? Lumrah lambe-lambe lecek. Uangnya teko. Lumrah. Enggak, orangnya nggak mungkin datang. Tapi paling habis ini mesti komen. Semakin nyinyir, semakin nyenyek. Udah, nggak usah direken ngono-ngono itu. Matur suwun semuanya. Kemudian apa nih? Saya itu setiap ceramah di Hong Kong, kalau Bunda Nuris berada di sebelah saya, jemputku selalu berdebat. Terutama di menit-menit akhir, saya selalu siap untuk mendapatkan bukan hanya teguran, Serangan. ya pokoknya aku ini dianggap Serangan. itu celaka, aku dianggap kayak anaknya. Serangan. Padahal rasanya hati ngomong ini dewe nek ngomong ya ora ono enteke lho. Kayak sepur Melayu. Saya itu tadi udah nunggu di situ loh, lama. Iki ngoceh opo wae. Kok tekan pilpres, tekan
presiden, gayanya kaya calon menteri. Misalnya Bunda Nuris ini diangkat jadi menteri itu yang paling cocok menteri apa menurut sampean? Penerangan. Menteri jurusan alam barzah. Udah. Oke, matur suwun semuanya. Pun salam tenri kemawon, sak kira tau. Iya, kandhane rat yombe kok. Sampun. Tersane ngajine saged tertib. Masya Allah. Tadi sesi pagi itu aku lancar banget loh. Tapi kenapa di sesi 2 ini kok malah seret-seret omongannya? Jujur, udah berada di sebelahnya Bunda Nuris, jantungku berdebar-debar. Kemudian tatapan mata kamu itu loh, tajam banget menusuk ke relung hatiku. Ini yang bikin aku makin rindu sama kamu, yang bikin aku makin kangen sama kamu. Matur suwun semuanya, mari kita awali ngaji hari ini dengan ikhlas, dengan khusyuk, membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul dulu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, kepada para nabi, para rasul semuanya, para tabi'in, tabi'in, salafus sholihin, para aulia, para ulama, para kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, guru-guru kita yang mengajar kita, yang mendidik kita, yang sanad ilmunya sampai kepada kita semuanya, juga kepada orang tua kita, mbah-mbah kita semuanya, dengan harapan semoga ngaji hari ini benar-benar dirahmati, dibarokai dan diridhoi Allah, menghasilkan ilmu yang manfaat, kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengamalkannya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah yang kedua dengan khidmah, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu manfaatnya, fadilahnya, barokahnya sesuai dengan apa tujuan dari Fatihah itu dibaca, untuk hajat apapun. Maka dengan suratul Fatihah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita diijabahi oleh Allah. Amin. Melalui majelis mulia ini, kita yang lagi sakit apapun penyakitnya, zahiran wa batinan, atau saudara kita, keluarga kita yang sedang diuji Allah dengan sakit apapun jenis penyakitnya, mudah-mudahan segera disembuhkan. Amin. Yang lagi sedih, gelisah, resah, susah, apapun permasalahannya, semoga segera dibahagiakan. Amin. Yang lagi kekurangan dalam hal apapun, semoga segera dicukupkan. Amin. Yang lagi kesulitan, semoga segera dimudahkan. Amin. Yang lagi ruwet, seret, macet, semoga segera dilancarkan. Amin. Yang lagi ribut, patu, tukaran, gegeran, termasuk soal perbedaan capres-cawapres, tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Nuris. Kalaupun ada perbedaan, tetap dalam persaudaraan.
Yang masih ada mangkel macam-macam semoga segera dirukunkan. Amin. Yang masih punya beban tanggungan hutang semoga segera dilunaskan. Amin. Yang sedang menanti jodoh terbaik semoga apa? Enggak jomblo selamanya. Kurang. Sing anu lho, Bah. Nah iya makanya Ya taruhane. aku tadi kan yang lagi menanti jodoh terbaik semoga segera dipertemukan. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Fatihah untuk apa saja yang menjadi hajat sampean semua, termasuk mendoakan bapak, ibu, keluarga dengan cara nanti pas ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali. Kemudian panjenengan semua yang mantap, yakin dan penuh keikhlasan bahwa permintaan dan hajat panjenengan pasti diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 11 kali. Sekaligus ini saya ijazahkan kepada seluruh jamaah panjenengan semua yang ikut ngaji di majelis ini, apapun yang menjadi hajat, keinginan, kebutuhan, hajat-hajat baik dari panjenengan, insya Allah akan banyak terbantu dengan panjenengan wasilah doa pakai suratul Fatihah. Nanti pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dibaca 11 kali, dilanjut sampai waladhdallin amin. Tapi sebelumnya baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Itu kalau kiai saya, guru-guru saya bilang doa penatasan apapun pakai basmalah atas semua. Karena gini kalau diurut ya, Allah punya banyak kitab-kitab samawi, kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para rasul, belum lagi mushaf yang diturunkan kepada para nabi. Itu kalau dihimpun jumlahnya ada 120. Dari 120 kitab-kitab suci dan mushaf itu kalau dirangkum jadi 4: Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. 4 itu, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran, itu kalau dirangkum kumpulnya ada pada Al-Quran. Karena Al-Quran menghimpun, mencakup dan menyempurnakan semua kitab-kitab suci dan mushaf sebelumnya. Jadi yang diberikan kepada para nabi, para rasul semuanya disempurnakan Allah dalam Al-Quran. Al-Quran kalau dirangkum itu kumpulnya pada suratul Fatihah. Makanya Fatihah disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran. Nah, Fatihah itu kalau dirangkum nanti kumpulnya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Fatihah apa enggak? Termasuk. Makanya kalau baca Fatihah, Bismillahnya harus ikut dibaca apa enggak? Harus. Di dalam sholat juga begitu. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari suratul Fatihah. Bahkan suratul Fatihah itu kalau dirangkum kumpulnya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau kita tarik kembali, Bismillahirrahmanirrahim itu kumpulannya
Bismillahirrahmanirrahim itu rangkuman dari Fatihah. Fatihah itu rangkuman dari Al-Quran. Al-Quran itu rangkuman dari Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran sendiri. Sementara kitab 4 itu rangkuman dari 120, rangkuman dari semuanya. Betapa hebatnya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saja coba perhatikan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ini dua sifat Allah yang paling disebut dari semua sifat-sifat Allah. Yang paling banyak disebut berapa? Dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Coba, dengan menyebut nama Allah, artinya apapun aktivitas dalam seluruh kehidupan kita, itu kita melibatkan Allah. Kita melibatkan Allah dalam aktivitas hidup kita. Luar biasa. Makanya baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian nanti disambung dengan Fatihah. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca berapa kali? 11. Sampeyan yang yakin, yang mantap, yang ikhlas apa yang menjadi hajat sampeyan, sampai nanti Fatihahnya selesai. Nah, saya kalau dimintai doa sama siapapun yang nggak lepas dari itu mesti ada Bismillah sama Fatihah, itu nggak pernah ditinggal. Nah, doa itu lek kepingin mustajabah, bahasa Jawanya mandi, harus ada yang mengijazahi. Sampean bisa saja misalnya mendengar dari YouTube, atau sampean bisa beli bukunya di toko-toko buku. Ada ini caranya mengamalkan gini, ini caranya mengamalkan gini. Kalau nggak ada yang mengijazahkan, ya nggak mandi. Itu namanya harus ada guru pembimbingnya, harus ada sanadnya. Paham ya? Hari ini saya ijazahkan kepada sampean semua, diterima nggih? Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah, ketika sampean berdoa mempunyai hajat dimudahkan dan dikabulkan Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya, kita mulai Bismillah 21 kali. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya nanti berapa kali? 11. Ya moga ya Allah ala hajatina wa hajatikum liridallah li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qada'i jami' hawaijina min hawaiji dini wa dunya wal akhirah khususan hajat hadhihi al-jamaah bi hadzal majlis ya Allah ya Allah inti hajatina inti hajatina ya Allah inti hajat. Moga baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Semoga diijabah oleh Allah. Amin. Doa yang paling mudah diijabah oleh Allah itu yang hatinya tulus, yang hatinya ikhlas, yang hatinya bersih. Sehingga
orang itu bisa sama di dalam doa, tapi bisa berbeda di dalam ijabahnya. Podo-podo dongane, tapi mandine beda. Di berbagai kesempatan sering saya sampaikan, kiai-kiai sepuh di kampung-kampung itu rata-rata kalau doa nggak fasih, lidahnya masih kaku. Robbana ngatina di dunia kasana wakil ngakiroti ngasana wakil ngandapana wakil nal jannata mangal ngabro yang aziz yang gofar ya robbal ngalamin. Karena kiai-kiai kota apalagi yang kelimis-kelimis itu kan kadang fasih. Robbana Acina ya gak terima hati Acina fid dunya hasanah wa fil akhirah wa uy bila muni kopi nganti intil-intil ucul ayyuhuma aqbalu indallah, dari keduanya mana yang lebih diterima oleh Allah. Ternyata jawabannya bukan afsahuhuma, bukan yang lebih fasih dari keduanya, bukan yang lebih benar bacaannya, bukan yang lebih benar tajwidnya, apalagi yang lebih pintar ngomongnya. Enggak, tapi adalah awsaluhuma biruhihi wa qalbihi ilallah. Mana yang roh dan hatinya, jiwa dan hatinya lebih nyambung kepada Allah, itu yang lebih diterima Allah, itu yang lebih mustajabah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bukan urusan fasih atau enggak. Halo? Bukan soal fasih, bukan soal tajwid, tapi ini soal hati, soal nyambung. Ingat nggak Rasulullah pas dalam satu perjalanan dihadang sama rampok namanya Surakoh dengan pedang terhunus lengkap dengan pasukan berkuda. Rasulullah nggak bawa senjata. Ini pedangnya Surakoh ditempelkan ke lehernya Rasulullah. Ya Muhammad, man a'anak. Muhammad, kalau udah kayak gini siapa yang akan menolongmu? Nabi hanya menjawab, tirukan, Allah bareng. Allah. Sekali lagi. Allah. Yang ikhlas sekali lagi. Allah. Itu pedangnya Surakoh langsung jatuh. Surakoh langsung geblak, betul. Iya, nggak sadarkan diri. Itu bahasa Inggrisnya the klenger. Ini pokoknya the klenger and the kejet. Hampir 1 jam mendengar Allah yang keluar dari lisannya Rasulullah. Ya Allah kok yang gitu loh, maaf. Lah kalau misalnya sampean pas lagi di pasar apa di mana ditodong pisau sama orang, ayo siapa yang menolongmu? Bilang aja Allah, insya Allah bers tambah jeru ambles. Allahnya sama tapi kekuatannya bisa gitu. Lah doanya jamaah ini mustajabah. Makanya kadang-kadang ini sebenarnya rahasia. Sakingannya sampean kan bolo dewe tak omongin. Saya kalau dimintai doa sama orang bareng sama jamaah, itu ya saya niatkan barokahnya seluruh jamaah yang hadir. Sehingga alhamdulillah banyak yang dikabulkan sama Allah, diijabah sama Allah. Karena saya sadar sesungguhnya saya nggak ada apa-apanya, saya nggak bisa apa-apa. Doa akhir-akhir ini saya kalau hadir di majelis-majelis itu, mohon maaf ya, pegel nyuwuk sampai kentekan nabab. Ya, tiap orang itu pada datang bawa air, apa minta doanya, yang ini yang untuk anaknya, yang untuk ibunya, yang untuk orang tuanya, yang untuk usahanya, yang untuk apa macam-macam. Ya embung kok gara-gara terkenal mandi dongane.
Ya gara-gara ya dari mulut ke mulut sampai pegel aku. Aku terus bilang loh, aku ini bukan dukun. Dikira apa? Makanya sama-sama berdoa. Sebenarnya saya nggak bisa apa-apa. Demi Allah nggak bisa apa-apa. Semuanya atas kuasanya Gusti Allah. Dah itu aja terkait doa, terkait ijazah. Berikutnya ono apa? Hah? Oh pesawat. Ya wes. Dah gini aja. Aku kok bingung gak harus ngomong apa. Gara-gara neng wong iki lah aku tambah bingung apa ngomong ini. Dah, ayo kita renungkan agar kita menjadi pribadi yang baik. Tadi sudah saya singgung temanya aja wanita sejati. Berarti ini ada yang bukan wanita ya? Ya iya, kan cuma saya sama itu. Sama itu yang lagi lewat itu. Nggak ada wanita. Dan ini, ayo kita mengingat kembali bagaimana sih pola kehidupan ini yang sesungguhnya. Nabi menyatakan ad-dunya darul amal la jazaa wal akhirah darul jazaa la amala. Dunia ini tempatnya amal, bukan tempatnya pembalasan. Dunia iki panggonane amal, dudu panggonane balesan. Sedangkan akhirat adalah tempat pembalasan. Gak ada lagi amal. Oke, saya ulang. Perhatiin dong. Kok kayaknya masih ada yang tenggengen. Bahkan ada yang seolah nggak percaya kalau yang dipandangnya adalah Abang Hamzah. Itu kayaknya jamaah baru itu. Ada kok jamaah baru, kelihatan gayanya ini. Toro jamaah baru. Toro. Masih unyu-unyu. Lugu. Bukan tersipu lah. Terendongong-dongong. Nah, ada yang udah lama kepengen ketemu tapi belum bisa. Tapi nek model ngene-ngene iki blenger. Tapi insya Allah nggak bosen kok. Oke. Nggak. Aku aja nggak bosen sama kamu, masa kamu bosen sama aku sih? Sarangnya ya. Sarangnya. Jadi semuanya. Jadi ini dunia ini panggonane amal. Yo amal apik, yo amal elek. Dunia ini tempatnya amal, ya amal baik, ya amal buruk. Dunia ini bukan tempatnya pembalasan, tapi nggone amal. Yo amal apik, yo amal elek. Dudu nggone balesan. Mergo balesane tenggene akhirat. Ana wong ning donya iki ahli taat, ahli ibadah, ya belum dapat balasan apa-apa. Ya urung mundhak apa-apa sih an. Mbok gak digatekno kok. Ana wong api, ahli taat, ahli ibadah, di dunia ini juga belum mendapatkan balasan apa-apa. Karena memang balasannya taat, balasannya ibadah itu nggak dikasihkan di dunia, tapi dikasihkan besok di akhirat. Sebaliknya ada orang jahat, tukang maksiat, nakaleram, nawakal pol-polan, di dunia ini juga belum dapat balasan siksa apa-apa. Karena balesannya kenakalan, kemaksiatan itu nggak dikasihkan di dunia, tapi dikasihkan besok di akhirat. Aku ngaji terus, aku sholat terus, kok kamu nggak mudah?
balesan kebaikan, balesan ibadah, balesan amal taat nggak dikasihkan di dunia, tapi dikasihkan besok di akhirat. Itu nakal tapi kok hidupnya enak, ya biarin. Wong balesan siksaan nakalnya itu nggak dikasihkan di dunia, tapi besok di akhirat. Saya ulang. Ning donya iki lho, ana wong apik ahli ibadah, ahli taat kaya apa? Belum dapat balasan apa-apa. Belum dapat pahala apa-apa. Jadi ngene. Ana wong asale melarat, mohon maaf. Dulunya miskin. Terus sregep qiyamul lail, rajin tahajud, terus akhirnya dadi sugih. Yo